Mulai recording. Oke, selamat pagi teman-teman dan Pak Bagus. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kebutuhan customer terhadap produk Tumblr. Yang pertama, kita melakukan pengumpulan data dari customer. Ada pernyataan customer dan interpretasi kebutuhannya. Contoh, saya suka tumbler yang ringan, berarti tumbler harus terbuat dari bahan yang ringan. Saya mau minuman di tumbler saya tetap panas atau dingin, berarti tumbler harus dapat menjaga suhu minuman di dalamnya. Saya mau tumbler yang awet, yang berarti tumbler harus terbuat dari bahan yang tahan lama. Ada lagi saya mau tumbler yang tidak mudah tumpah, yang berarti tumbler harus punya tutup yang rapat. Ini adalah hasil dari semua pengumpulan data yang telah kami lakukan. Kemudian pengelompokan kebutuhan customer. Yang pertama, tumbler harus terbuat dari bahan stainless steel. Kenapa kok dari bahan stainless steel? Karena tumbler itu terbuat dari bahan yang ringan. Kemudian, tumbler juga dibuat dengan bahan yang ramah lingkungan atau dapat didaur ulang. Yang ketiga, tumbler juga harus terbuat dari bahan yang tahan lama. Keempat, tumbler harus terbuat dari bahan yang anti karat. Kelima, tumbler harus terbuat dari bahan yang kuat. Dan yang keenam, tumbler harus mempunyai bagian luar yang tahan goresan. Untuk pengelompokan yang kedua, tumbler harus punya lubang dengan ukuran yang nyaman. Dengan spesifikasi yaitu tumbler harus mempunyai lubang untuk minum yang berukuran pas dan tumbler harus mempunyai mulut yang nyaman saat digunakan. Pengelompokan selanjutnya adalah berdasarkan tumbler harus mempunyai tampilan yang menarik, yang terdiri dari yang pertama, tumbler harus mempunyai variasi warna yang banyak dan menarik. Lalu yang kedua, tumbler harus mempunyai diameter yang tidak terlalu besar. Dan yang ketiga, tumbler harus bisa dikustomisasi untuk tampilan luarnya. Untuk pengelompokan yang keempat itu ada tumbler harus punya tutup yang rapat dan multifungsi. Untuk spesifikasinya, tumbler harus mempunyai tutup yang dapat difungsikan sebagai gantungan. Yang kedua, tumbler harus punya tutup yang rapat. Yang ketiga, tumbler harus mempunyai tutup yang mudah dibuka. Yang keempat, tumbler harus mempunyai lubang memanjang di semua sisi tutupnya. Yang kelima, tumbler harus mempunyai aroma hole yang ada di tutupnya. Ini berguna untuk jika yang sering meminum kopi, bisa mencium aroma kopi dari luar. Terus yang terakhir, ada tumbler harus mempunyai tutup yang bisa difungsikan sebagai gelas. Pengelompokan selanjutnya yaitu tumbler harus mempunyai tubuh dengan berbagai fitur. Spesifikasinya ialah tumbler harus dapat menjaga suhu minuman di dalamnya. Tumbler harus mudah dicuci, harus mempunyai grip yang nyaman, mempunyai filter yang dapat dicopot atau dipasang, kemudian mempunyai kapasitas sekitar 500-700 ml, dan yang terakhir, tumbler harus mempunyai bagian bawah yang tidak licin agar tidak mudah jatuh saat tersenggol. Selanjutnya, survei untuk meranking kebutuhan customer dibagi menjadi 5 kategori. Dengan kategori yang pertama yaitu fitur tidak diinginkan. Saya tidak mau membeli tumbler dengan fitur ini. Lalu yang kedua, fitur tidak penting, tapi saya tidak keberatan memilikinya. Kalau ada, tidak apa-apa. Lalu yang ketiga, fitur akan baik untuk dimiliki, tapi tidak terlalu penting. Kalau ada, tidak apa-apa. Lalu kategori yang keempat yaitu fitur ini diinginkan, dan yang terakhir yang kelima, fitur harus ada. Kalau tidak ada fitur ini, maka tidak jadi membeli. Hasil survei kebutuhan customer. Kebutuhan yang harus ada dalam sebuah tumbler yang pertama yaitu terbuat dari bahan yang tahan lama, yang kedua anti karat, dan yang ketiga tutup yang rapat. Oke, selanjutnya kebutuhan yang lumayan dibutuhkan dalam sebuah tumbler. Yang pertama yaitu tumbler harus terbuat dari bahan yang ramah lingkungan atau dapat didaur ulang. Kemudian yang kedua, tumbler harus mempunyai tutup yang dapat difungsikan sebagai gantungan. Dan yang ketiga adalah tumbler harus mempunyai filter yang dapat dicopot atau dipasang. Selanjutnya, kebutuhan yang jarang dibutuhkan dalam sebuah tumbler, yaitu tumbler harus mempunyai aroma hole yang ada tutupnya.
yang seperti tadi, yang untuk bisa mencium aroma kopi meskipun tumbler dalam keadaan tertutup. Yang kedua, tumbler harus mempunyai tutup yang bisa difungsikan sebagai gelas. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.